Pertanyaan yang berikut ini sepertinya sedikit berhubungan tentang melahirkan, dari Bapak Johan Tirta. Beliau bergabung pada Kamis yang lalu, dan pada malam hari ini kerinduannya juga ingin bergabung, tapi karena ada 1-2 hal, jadi tidak dapat bergabung. Tapi kami yakin beliau juga menyaksikan acara ini pada saat kita live ini. Pertanyaannya, saya mau bertanya, apakah maksud ayat 1 Timotius 2 ayat 15, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Pertanyaan, apakah perempuan harus melahirkan dulu untuk mendapatkan keselamatan? Mohon penjelasan, Wanita. Apakah ini tepat dibacakan oleh Jeffrey atau paling tepat dibacakan oleh Valisa? Siapa? Valisa. Sepertinya Valisa lebih tepat. Jadi ini menjadi suatu pertanyaan, apakah memang harus melahirkan dulu, lalu kemudian mendapatkan keselamatan? Apakah memang yang dikatakan oleh 1 Timotius 2 ayat yang ke-15 rupanya? Boleh tolong dibaca ayat ini? 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius 2 ayat 15. Silakan. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Walisa tadi sudah langsung, waduh, karena belum menikah ini, Pastor. Berarti nggak selamat ini. Iya, menarik nih pertanyaannya Pak Pendeta. Aku juga pengen tahu jadinya. Gitu ya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya memang sangat menarik. Kita baca dulu beberapa ayat sebelumnya tentang keselamatan. Kita bacalah dulu di dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Ya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang dan raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Allah mau supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, dan Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Dialah Juru Selamat kita, Anak Allah, Yesus Kristus, penebus kita, Juru Selamat kita, melalui siapa semua bisa mendapatkan keselamatan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ayat yang ke-6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi karena ia telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, maka seperti yang ayat-ayat lain katakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi rumus keselamatan itu sudah sangat jelas bagi semua orang, mulai dari yang Yesus ajarkan pada waktu Tuhan Yesus masih berada di atas dunia ini, lalu kemudian yang diajarkan oleh rasul-rasul Tuhan, dan itulah semua yang kita baca di dalam Alkitab ini, dalam Alkitab Perjanjian Baru. Bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam nama lain selain di dalam nama Tuhan Yesus, di bawah kolong langit ini, menurut catatan Alkitab. Jadi pertanyaannya, apakah Paulus membuat sebuah formula yang baru untuk keselamatan, seakan dia berkata, barang siapa yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh keselamatan. Kalau percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Juru Selamatnya, maka akan mendapatkan keselamatan. Tapi ada suatu tambahan bagi perempuan, yaitu kalau ia melahirkan seorang anak. Apakah memang demikian? Nah, coba kita baca di dalam ayat yang ke-10.
tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Siapa ini ia? Perempuan. Seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Wah, ini juga menjadi pertanyaan. Tapi jangan ditanyakan dulu malam hari ini. Sebenarnya ini dikaitkan dengan ayat yang ke-13. Semoga pemirsa yang mengikuti acara pada saat ini secara live boleh membuka Alkitab dan membaca sendiri apa yang tertulis dalamnya. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi, dikatakan dalam ayat yang ke-12, Paulus katakan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Ini di dalam konteks contoh yang terjadi pada Adam dan Hawa. Apa yang terjadi pada Adam dan Hawa? Hawa merasa bahwa dia bisa berjalan sendiri tanpa Adam, dia bisa terpisah dari Adam, dan dia bisa menjadi seorang yang mengatasi segala keadaan, bahkan dia bisa bahkan berdebat dan bersoal jawab dengan ular itu, dan akhirnya dia mengambil buah itu, lalu kemudian dia makan dan dia berikan itu kepada Adam. Dan ternyata di jemaat Efesus, tempat di mana Timotius ini sedang menggembalakan, ada perempuan-perempuan yang mempunyai sikap seperti itu, yang merasa bahwa mereka lah yang seharusnya mengajar orang-orang yang ada di dalam jemaat itu. Mereka tidak mau mendengar, mereka lebih suka berbicara daripada mendengar. Untuk itulah Paulus katakan, tolong dulu supaya berdiam dirilah dulu. Jangan sampai mengikuti seperti yang terjadi pada Hawa. Ya, Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi ayat ini bukan merendahkan wanita, bukan membuat perbedaan status antara laki-laki dan perempuan, tidak. Karena Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang masing-masing mempunyai fungsinya sendiri-sendiri, baik di dalam satu individu maupun fungsinya nanti pada waktu mereka berumah tangga, satu laki-laki dan satu perempuan, masing-masing mempunyai fungsi. Suami, istri, kepala keluarga, kemudian ibu rumah tangga, ayah, ibu, dan lain sebagainya, semua mempunyai fungsi sendiri. Tetapi pada waktu dikaitkan dengan apa yang terjadi pada Adam dan Hawa, Tuhan mau supaya perempuan-perempuan yang ada di jemaat Efesus pada saat itu boleh belajar lebih banyak mendengar terlebih dahulu. Supaya jangan sampai mereka yang mau mengajar, padahal mereka sendiri masih perlu banyak belajar dan mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan di dalam jemaat kepada mereka. Alkitab Perjanjian Baru tidak melarang perempuan mengajar atau berdoa, mengambil bahagian di dalam gereja. Mengapa? Karena ada ayat juga yang mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-5, yang berkata, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya, terlepas dari kata-kata menggunakan tudung dan lain sebagainya. Tapi ayat ini berbicara tentang ibadah di tempat umum, artinya di tempat ibadah. Artinya perempuan itu berdoa atau bernubuat. Jadi yang dilarang di sini tidak ada. Perempuan boleh berdoa, perempuan boleh mengajar, bernubuat, dan itu terjadi di jemaat Korintus. Tetapi yang Paulus tekankan di jemaat Korintus, jadi beda dengan yang di Timotius ini kepada di jemaat Efesus, masing-masing jemaat mempunyai tantangannya sendiri. Di jemaat Korintus, Paulus katakan silahkan perempuan bernubuat atau mengajar atau berdoa, tapi tolonglah itu dilakukan dengan pantas, dilakukan dengan baik.
kita sudah pernah bahas juga itu sehubungan dengan menggunakan tudung, karena itu adalah di Korintus merupakan tanda yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Itu adalah kehormatan bagi perempuan, supaya dia betul-betul mempertahankan akan identitasnya. Jadi perempuan mengajar, perempuan berdoa. Tapi yang terjadi di Efesus adalah di konteks 1 Timotius ini, di jemaat Efesus waktu itu, yang terjadi adalah banyak dari antara perempuan-perempuan di jemaat itu yang belum banyak belajar, yang belum banyak mengetahui, tetapi sudah mau mengambil suatu fungsi sebagai pengajar, padahal mereka masih lebih perlu berdiam diri untuk mendengarkan. Lalu dikaitkan itu dengan Adam dan Hawa. Dikaitkan itu dengan Adam dan Hawa, lalu dikatakan bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh dalam dosa, tapi Adam juga jatuh dalam dosa. Nah, coba perhatikan dan ingat apa yang Tuhan katakan baik kepada Hawa maupun kepada Adam pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa. Kepada Hawa dikatakan, tadi sepertinya kita sudah baca ayatnya, tapi bolehkah dibaca sekali lagi oleh Felisa di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-16. Kejadian 3 ini ayat... setelah ayat 16. Ya. Ini karena kita mau kaitkan dengan 1 Timotius 2 ayat yang ke-13 dan 14 yang berbicara tentang Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Oke. Kejadian 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Terima kasih. Ayat itu berbicara tentang perempuan yang akan melahirkan anak dalam keadaan yang kesakitan dan bersusah payah menurut ayat itu. Menurut ayat itu, dan itu terjadi pada keadaan yang pada umumnya melahirkan dengan susah payah dan sangat kesakitan. Nah, sekarang ayat 1 Timotius 2 ayat yang ke-14 berbicara tentang Adam, lalu kemudian tentang Hawa yang jatuh ke dalam dosa, lalu kemudian ayat 15 berbicara tentang melahirkan anak. Di dalam ayat 14 berbicara tentang perempuan itu jatuh ke dalam dosa, ayat yang ke-15 berbicara tentang perempuan itu melahirkan anak. Jadi kalau kita mengingat konteksnya di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, apakah dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 melahirkan anak itu adalah syarat untuk keselamatan bagi Hawa dalam Kejadian 3 ayat yang ke-16? Apakah pada waktu Tuhan Allah mengatakan kamu akan melahirkan dengan susah payah, apakah itu jalan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi Hawa pada saat itu? Tidak. Justru Tuhan Allah sedang mengatakan, oleh karena engkau sudah berdosa, maka engkau akan menderita kesakitan pada waktu engkau melahirkan anak. Sekarang apa kaitannya dengan 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-15? Yang menjadi pertanyaan di sini adalah kata karena atau kata karena di dalam ayat yang ke-15 yang mengatakan tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Di dalam bahasa Yunani yang digunakan di sini adalah bukan suatu kata depan atau kata sambung yang menunjukkan suatu sebab akibat, yaitu kalau melahirkan anak maka engkau akan diselamatkan. Tidak. Tetapi kata yang digunakan adalah sebuah kata depan, yaitu kata depan dia. Kata depan dia artinya, kata depan itu artinya melalui atau mengalami, melalui suatu pengalaman tertentu, ya, atau bisa juga diartikan sekalipun. Jadi ada banyak arti dari kata depan itu. Jadi ada 3 pilihan untuk membaca frase
tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Paling tidak ada 3 pilihan. Yang pertama adalah perempuan itu akan selamat oleh karena anak yang akan lahir itu. Oh, sebelum saya lanjutkan, ayat yang ke-15 ini, tetapi perempuan akan diselamatkan, ini bukan berbicara tentang banyak perempuan, tapi tentang satu perempuan. Perempuan akan diselamatkan, itu bentuk tunggal, bukan bentuk jamak. Kata diselamatkan adalah bentuk tunggal yang menunjuk kepada satu orang perempuan. Seakan-akan ini merujuk kepada perempuan yang disebutkan di ayat yang ke-14, yaitu Hawa. Ya. Jadi pilihan pertama untuk makna dari frase ini, perempuan itu akan selamat karena anak yang akan lahir. Jadi ada yang mengartikan, oh ini artinya perempuan itu akan selamat karena anak yang akan lahir, yang dikaitkan dengan Kejadian 3 ayat yang ke-15 yang menyebutkan keturunannya, Tuhan berbicara kepada ular, keturunannya, yaitu keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu, yang menunjuk kepada Yesus Kristus yang akan meremukkan setan itu, yang akan mengalahkan setan. Jadi ada yang mengartikan kata-kata dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-15 ini, bahwa perempuan itu akan diselamatkan karena anak yang akan lahir itu, yaitu menunjuk kepada Yesus Kristus. Tapi ada juga yang membaca ayat ini oleh karena kata depan tadi, yang mengatakan perempuan akan diselamatkan dalam pengalamannya melahirkan anak. Selamat di dalam melahirkan anak. Ya. Tetapi yang ketiga, ada yang membaca, ya, penafsiran yang ketiga adalah perempuan itu akan selamat melalui atau di dalam atau melalui pengalamannya melahirkan anak, dia akan selamat. Tetapi yang perlu kita semua perhatikan, umat Tuhan, demikian juga Jeffrey dan Valisa, adalah ayat itu tidak titik di sana. Ayat ini tidak berkata, tetapi perempuan akan selamat karena melahirkan anak. Tidak titik di sana. Sebenarnya ini adalah, istilahnya adalah sebuah conditional sentence. Artinya sebuah kalimat bersyarat. Kalimat bersyarat itu adalah bentuknya dalam bahasa Indonesia, bahasa kita adalah, ya, titik, jika, titik, ya. Jadi jika itu adalah merupakan persyaratannya. Ya. Kamu akan selamat jika, kemudian disebutkan persyaratannya. Kata jika itu ada dan sangat jelas di dalam Alkitab bahasa Yunaninya, yang dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata asal. Kata asal, atau bisa digunakan kata jikalau. Jadi sebenarnya ayat ini berkata, tetapi perempuan akan selamat sekalipun dia harus melalui penderitaan di dalam melahirkan anak oleh karena dosa, oleh karena sudah jatuh ke dalam dosa. Ia akan hidup dengan penderitaan pada saat melahirkan anak. Rasa sakitnya itu sangat payah, demikian kata Kejadian 3 ayat 16. Sekalipun dia akan menanggung akibat dosa, dengan melahirkan dengan penuh kesakitan, dia akan selamat jikalau ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Jadi intinya di sini adalah jikalau ia bertekun dalam iman. Artinya apa? Jikalau ia bertekun di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya yang sudah kita baca, yaitu 1 Timotius 2 ayat yang ke-13
3 sampai ayat yang ke-6 yang memberikan penebusan atas dosa-dosanya. Ayat ini mengatakan perempuan sekalipun di jemaat Efesus itu, kali ini mereka cukup mendengar dulu. Jangan dulu mereka mengajar, karena mereka masih belum siap untuk mengajar. Akan tiba saatnya mereka bisa mengajar. Tapi tolonglah jangan dulu. Ingat apa yang terjadi di Taman Eden pada waktu itu. Jadi sekali lagi, yang baru bergabung mungkin jangan pikir, oh siapa bilang tidak boleh mengajar. Boleh Alkitab. Laki-laki atau perempuan mengajar, berkhotbah, berdoa, semua boleh dilakukan. Tapi ini kondisinya adalah di jemaat Efesus. Jangan dulu mereka mengajar. Biarlah mereka mendengar terlebih dahulu. Lalu kemudian disebutkan, ingat tentang apa yang terjadi di Taman Eden. Oleh karena perempuan itu bertukar kata, bertanya jawab seakan-akan dia sudah kuat, tetapi akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Biarlah ia berdiam diri dulu di jemaat Efesus ini. Tapi dikatakan sekalipun oleh karena dosa itu, ia menderita pada saat melahirkan anak. Ya. Ia tetap akan selamat jika ia bertekun di dalam iman dan kasih. Jadi singkatnya ayat ini berkata bahwa seorang perempuan itu akan selamat jika ia bertekun dalam iman. Sekalipun ia akan menghadapi banyak penderitaan, kesakitan oleh karena melahirkan, menjalankan fungsinya sebagai seorang ibu, tetapi ia akan selamat jika ia bertekun di dalam iman dan kasih. Jadi ia bukan diselamatkan oleh melahirkan anak. Hanya Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan. Dan perempuan akan diselamatkan. Demikian juga laki-laki akan diselamatkan jika mereka bertekun dalam iman dan kasih. Terima kasih.